Sunday to everybody. Berapa banyak yang bersuka cita pada siang hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Kita mau tinggikan dan kita mau puji nama Yesus di tempat ini. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Amin Yesus, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kasih-Mu Bapa yang terbesar, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita, kamu naik sisi. bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, sukacitaku, oh, sukacitaku. Kami mau bersorak bagimu Bapa.
semuanya tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami, Yesus. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari semuanya katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, Yang menang, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. teman semuanya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kami bersorak bagi nama-Mu, Yesus. Nama yang agung, nama yang perkasa, Bapa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Kau agung. Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau
Pagi hari ini kami sembah Tuhan yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Kau kekuatan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami menyembah nama-Mu yang ajaib pagi hari. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, amin. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Ku, yakini, haleluya, pertolongan-Ku takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, mari tinggikan namanya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. You are awesome in this place.
You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come on, praise His name. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Come on, lift up your hands. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. We praise your name, Jesus. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang ajaib, yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hari siang hari ini mari angkat tanganmu, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Sebab namamu layak ditinggikan. Sebab namamu layak diagungkan. Selamanya Kau layak. Selamanya Kau layak. Oh Tuhan, namamu ajaib, namamu besar. Kau memulihkan, Kau menyembuhkan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan menyembah. Tuhan Kau hadir di sini. Haleluya. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak layak Tuhan ya. Hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Mari sama-sama nyanyikan. Kau ajaib. Mari angkat tanganmu sambil engkau percaya Dia ajaib bekerja dalam hidup. Kau layak Tuhan Yesus. Kau layak. Kau
saja di tempat ini, ya Bapa. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus. Haleluya, oh haleluya. Sebentar kita sebelum mengadakan perjamuan kudus, kita arahkan hati, pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang kita lakukan untuk mengenang kasih Tuhan yang sempurna, pengorbanan Tuhan yang begitu besar atas kita semua, dan kemenangannya atas maut. Kita akan mendekat kepada Tuhan dengan iman yang tulus, dengan hati penuh ucapan syukur melimpah, ekspresi kita atas apa yang Yesus lakukan bagi kita semua. Saudara boleh siapkan roti di tangan kanan. Yang belum dapat boleh angkat tangan, nanti teman saya bisa mengantarkan. Yang sudah boleh kita angkat roti di tangan kanan kita. Apa yang kita lakukan adalah apa yang Yesus perintahkan pada saat mengadakan perjamuan kudus sebelum menyerahkan dirinya di atas kayu salib, berkumpul di ruang atas bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, dan Yesus memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang ku pecah-pecahkan, yang ku serahkan bagi kita sekalian. Bukankah kita yang percaya dalam Tuhan, kita menjadi satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu Yesus mengambil cawan berisi anggur. Yesus membagi-bagikan kepada muridnya. Yesus berkata, bukankah cawan ini perjanjian baru antara Allah dengan kita yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Darah Kristus yang menyucikan segala dosa kita. Kita percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur sama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Untuk kasih-Mu yang sempurna, untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, dan untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh kemenangan atas dosa, atas maut, atas kuasa si iblis. Dan kami menikmati hidup di dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih. Biarlah kami selalu mengingat akan hal ini. Dan segala kemuliaan kami berikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Thank you yang sudah melayani. Apa kabar saudara? Yang baru pertama kali datang, saya mengucapkan selamat datang. Saya percaya, saya berharap, saya berdoa pulang dari sini saudara diberkati. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur untuk persekutuan, untuk gereja ini, untuk kami yang ada dalam satu tubuh Kristus.
Roh Kudus pakai lidah bibir hambamu untuk menyampaikan persis seperti apa yang kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul saya hari ini, pujian dalam penderitaan. Ya, katakan sama-sama, pujian dalam penderitaan. Saya percaya selama hidup kita pernah menderita ya. Apapun itu skalanya, apapun itu masalahnya, saya pun sama. Mungkin ke depan juga saya akan mengalami penderitaan. Entahlah apa itu. Tapi pasti setiap orang tidak terlepas dari yang namanya pergumulan selama hidup. Dan itu tidak bisa dihindari. Biasanya kalau punya masalah, punya tantangan, punya problem, punya pergumulan, sedang menderita. Kalau saya responnya kadang diem, ya, diem, pusing kali ya, mikir gitu. Ada juga kadang-kadang mau melepaskan emosi gitu. Ya, gimana ini caranya? Ya, kadang-kadang ada juga mungkin saya pelarian, ya, tapi pelariannya saya nonton film gitu. Kalau lagi pusing, diem, ya, mata ngelihat ke TV, tapi pikiran kemana? Ya, gitu. Bisa stres, bisa kemana-mana. Nah itu kadang-kadang respon normal, respon umum kalau orang lagi pusing, kalau orang lagi punya tantangan. Tapi respon ini bukan sebuah keharusan kita harus berespon seperti itu. Masih ada respon yang lain, yaitu memuji pada saat pusing, pada saat menderita. Nah ini respon ini tidak biasa bagi saya, ya. Dan bahkan selama pengamatan saya, sedikit orang yang kalau lagi pusing malah memuji Tuhan. Ini bukan sesuatu yang umum, ini bukan sesuatu yang natural. Kita bisa lakukan kalau lagi menderita, kalau lagi pusing, kalau lagi pergumulan, kita malah memuji Tuhan. Tapi pujian memuji Tuhan dalam penderitaan, ini alkitabiah ternyata. Dan ada yang melakukan, yaitu Paulus dan Silas. Saya akan baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, jadi malam-malam, ya mungkin hawa dingin, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Paulus Silas ada di penjara, dia malah nyanyi pujian. Gak tahu judul lagunya apa sih, gak tahu. Mungkin sama-sama barusan yang kita nyanyi. Tapi di Alkitab gak ditulis. Tapi yang penting kita bisa lihat mereka memuji Tuhan. Nah kalau kita baca ayat sebelumnya, backgroundnya kenapa Paulus Silas bisa masuk penjara. Mereka sedang mengabarkan Injil, tiba di kota Filipi. Kemudian ada seorang budak perempuan yang dirasuki roh jahat, sehingga budak itu bisa meramal nasib orang. Nah budak ini punya majikan. Majikannya senang, dia dapat duit, dapat omset dari budak perempuannya. Karena banyak orang mungkin ngantri, minta diramal nasibnya, duitnya masuk ke majikannya. Nah ketika Paulus Silas datang ke kota Filipi, budak perempuan ini selalu merecoki, mengganggu Paulus Silas. Akhirnya Paulus kesal juga, diusir dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahatnya keluar, budaknya nggak bisa meramal lagi, omset drop, kosong, nggak punya lagi pemasukan. Majikannya marah. Akhirnya Paulus Silas diseret ke pasar, dipukuli, dicambuk, masuk ke penjara. Nah itu backgroundnya. Ya, kita lihat Kisah Rasul 16, 22 sampai 23. Orang banyak pun turut menyerang Paulus dan Silas. Bukan hanya orang banyak, dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dari tubuh kedua rasul itu, lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Kemarin saya searching gambar penjaranya, kurang lebih seperti ini apa yang ada di Filipi.
Ya, ini sisa-sisa peninggalan di Filipi di mana Paulus, Silas di penjara. Ya. Jadi bayangannya 2 orang babak belur. Ya, banyak orang diserang, pemerintah juga sama ikut, bajunya dicabik. Kalau dicabik berarti ditarik lah ya, bukan pelan-pelan itu. Dicabik, dipukuli, diseret, dipermalukan, dicambuk dengan hebat berkali-kali. Mau matilah. Kenapa? Karena Paulus melakukan apa yang baik sebetulnya. Paulus dipermalukan, diperlakukan tidak adil, dimasukkan ke penjara, dipasung. Di penjara gelap, tersembunyi. Di dunia Romawi, Yunani, penjara itu simbol aib. Penjara itu simbol keputusasaan. Penjara itu simbol kekalahan. Jadi orang yang di penjara itu keaiban, kekalahan, keputusasaan. Respon umum kalau saya bayangin saya jadi Paulus Silas, mungkin stres juga. Saya nggak tahu, saya bisa ngapain gitu. Kalau baca sih gampang, tapi kalau saya bayangin berat oge. Ya, gitu. Banyak orang dicambuk, saya nggak ngelakuin apa-apa, salah. Ya, mau gimana? Mungkin saya teriak, mungkin stres, mungkin depresi. Saya nggak tahu. Atau saya jadi tambah diem. Tapi Paulus Silas responnya beda dari yang lain. Dia nggak diem, dia nggak menyalahkan Tuhan. Ini salah Tuhan. Karena Paulus Silas kan itu melakukan perintah Tuhan. Taat sama kehendak Tuhan. Kenapa gini? Kenapa keadaan saya jadi begini? Mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Ya. Mungkin dia bisa marah, dia sedih, dia bisa nangis atau mungkin diem. Tapi Paulus Silas responnya berbeda. Dia memilih memuji Tuhan di dalam penderitaan. Kita baca sekali lagi. Kisah Rasul 16:25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, berarti lagunya lebih dari satu. Satu album mungkin. Kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah perhatikan ayat ini. Ada 2 hal. Ya. Paulus Silas itu mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian bukan setelah mereka keluar dari penjara. Bukan setelah pasungnya lepas. Mereka masih di penjara, masih dipasung, masih sakit. Tapi mereka memuji Tuhan, masih dibelenggu. Kedua, dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di firman Tuhan hanya ditulis penjara mereka ditempatkan di tengah-tengah. Mungkin karena posisinya di tengah, yang lain di sekeliling, mereka bisa dengar puji-pujian yang Paulus Silas nyanyikan. Atau Paulus Silas memang menyanyinya suaranya lumayan kencang. Atau akustiknya bagus sehingga ketika Paulus menyanyi, semua orang bisa dengar. Tapi yang pasti, mereka memuji Tuhan. Dan pujian mereka bukan sesuatu yang rahasia. Tetapi didengar oleh orang lain. Kita nggak tahu lagu apa, tapi yang pasti mereka memuji Tuhan ketika dalam penderitaan. Nah kita mungkin sering berpikir, kalau kita doa, saat teduh, puji-pujian, itu sesuatu yang personal. Nah saya juga sama seneng. Biasa kalau saya dengar lagu di mobil sendirian kan. Lagu-lagunya saya, favoritnya saya. Mungkin saudara juga punya spot-spot waktu. Ini saat waktu teduhnya saya. Tempatnya di situ. Ya, itu nggak salah. Ya, tapi di sini kita bisa melihat yang berbeda. Bahwa doa dan pujian itu tidak tersembunyi. Bisa jadi kesaksian yang kuat bagi orang yang mendengar. Bahkan pada saat kita memuji Tuhan di dalam penderitaan. Yang percaya katakan amin.
begini, bagaimana kalau seorang pengikut Kristus sedang ditimpa masalah, sedang pusing, atau mungkin sedang ada di ruang tunggu rumah sakit, ya, memuji Tuhan meskipun sambil nangis, dan orang lain dengar. Bagaimana, ya, kalau orang bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan lebih jelas, bukan pada saat saya khotbah di sini, tapi pada saat saya memuji Tuhan waktu saya punya masalah. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Saya percaya begini. Paulus Silas waktu nyanyi dia bukan mau pamer, ya. Kalau mau pamer jangan nyanyi di penjara. Dia bukan untuk show, bukan. Tapi untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Mereka melakukan itu untuk menyatakan bahwa Tuhan baik meskipun hidup mereka terasa tidak baik. Tuhan layak dipuji meskipun belum ada jalan keluar. Bagaimana kalau ternyata orang bisa melihat Tuhan lebih jelas pada saat kita memuji dalam penderitaan? Habakuk 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini yang dikatakan Nabi Habakuk pada saat dirinya dan umat Israel diserang oleh bangsa Babel. Nah, Habakuk cerita ini konsekuensi yang akan terjadi karena Babel menyerang. Dikatakan begini, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur, pohon zaitun, gandum, ini produk-produk unggulan bangsa Israel. Dan ini bahan pokok makanan utama. Berarti panen gagal total. Ini yang akan terjadi. Kemudian dikatakan kehilangan total domba dan sapi. Berarti kehancuran total, terjadi kelaparan. Ini konsekuensi yang akan terjadi. Tapi Habakuk tidak menyatakan hanya akan bertahan di tengah kesusahan. Tapi ia akan memuji dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya Allah akan menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi saya tulis begini, memuji Tuhan bukan karena keadaan membaik, tapi karena percaya akan Allah yang tetap baik. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang dilakukan Paulus dan Silas. Berarti setiap kali kita memuji Tuhan, barusan kita memuji Tuhan, itu bukan hanya respon pribadi antara kita dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya ekspresi kasih kita pada Tuhan, tapi deklarasi kepada umum. Ya. Tentang siapa Allah yang kita sembah. Ya. Saat kita memuji, Allah turut bekerja bagi kita yang mengasihinya. Yang percaya katakan amin. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setiap kali kita memuji Tuhan, karena Allah tetap baik. Itu ujungnya. Walaupun keadaan kita belum membaik. Walaupun belum ada jalan keluar.
dan Paulus Silas melakukannya masih di penjara, belum keluar. Dan itu sesuatu yang natural yang Paulus Silas lakukan. Yang percaya katakan amin. Nah itu yang pertama yang kita dapat. Nah kedua, kita lanjut di Kisah Rasul 16 ayat 25. Yang kita baca dari ayat 25 lagi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab Paulus Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setelah Paulus Silas berdoa, memuji, terjadi gempa bumi hebat. Pintu tiba-tiba terbuka semua. Belenggu lepas semua. Kepala penjara syok dia. Karena kalau dia pikir semua tahanan akan lepas, dia mesti bertanggung jawab. Makanya dia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba Paulus bilang, kami semuanya ada di sini. Dan kepala penjara itu bilang, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tiba-tiba kepala penjara tanya, gimana caranya supaya saya mendapatkan keselamatan? Pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan hati kepala penjara tiba-tiba terbuka hatinya? Mau mencari keselamatan. Mau mengenal Tuhan yang Paulus dan Silas sembah. Gempa bumi, iya. Tapi bukan hanya gempa bumi. Tapi ada kesaksian hidup dari Paulus dan Silas. Mereka melihat bagaimana Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Tetap tenang, tetap memuji Tuhan. Itu yang membuat hati kepala penjara terbuka. Nah orang mungkin bisa bosan dengar omongan saya. Ya, misalnya kalau ada orang saya nasihati. Mungkin orang itu bosan. Itu lagi. itu lagi. Ya gitu. Mungkin mereka juga bisa nentang argumen. Tapi menurut saya ya, sulit untuk seseorang mengabaikan orang yang tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan. Orang bisa kena hatinya. Hati yang keras Tuhan bisa lembutkan. Ya. Saudara tahu lagu Amazing Grace? Ya boleh tampilin. Ini yang penulis ada John Newton. John Newton ini dulunya adalah kapten kapal yang terlibat dalam perdagangan budak. Jadi hidupnya selalu ada dalam dosa, melakukan jauh dari Tuhan lah. Ya, orang mungkin wah ini orang jahat lah ya, orang gak benar gitu. Tiba-tiba satu ketika ada badai besar, kapalnya hampir tenggelam, dia hampir tewas. Ya, dia berseru sama Tuhan, akhirnya dia diselamatkan. Kemudian dia berubah total, bertobat, dia berhenti jadi kapten kapal perdagangan budak dan dia jadi pendeta. Dan dia nulis lagu Amazing Grace. Ini Amazing Grace tentang pengucapan syukur atas kasih karunia
keselamatan yang Tuhan beri sama dia. Meskipun dia merasa dia itu tidak layak. Dan lagu Amazing Grace ini saya baca mungkin yang paling banyak dinyanyikan, direkam. Dan diterjemahkan ke ratusan bahasa yang lain. Dipakai di kebaktian umum, di KKR, di pemulihan. Bahkan sering dinyanyikan di acara-acara non-gereja. Di acara-acara sekuler. Lagu Amazing Grace ini. Dan banyak kesaksian ketika orang mendengar lagu ini, menyanyikan lagu ini, mereka merasa damai sejahtera, mereka bertobat, dan mereka lahir baru. Jadi lagu ini Roh Kudus pakai untuk menyentuh hati yang keras dan bawa orang pada pertobatan. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saya tulis begini, satu lagu pujian pada Tuhan bisa membawa banyak jiwa kepada keselamatan. Yang percaya kata amin. Kadang-kadang saya udah ngikut Tuhan juga, ketika lagi galau dengar lagu meleleh air mata. Ya, rasanya kok Tuhan mengasihi saya. Tuhan bisa ngomong dari lagu. Ya. Dan banyak orang akhirnya terima Tuhan ketika dengar lagu. Jadi jangan pernah meremehkan waktu kita memuji Tuhan. Mungkin di mobil, ya. Tapi mungkin ada yang dengar. Mungkin di kamar mandi gitu ya. Mungkin ada orang yang di rumah juga dengar. Waktu kita di sini di gereja. Waktu kita komunitas iClick. Waktu kadang-kadang mungkin kita di rumah duka, kadang-kadang kita ada kebaktian nyanyi dulu. Waktu kita di kafe ada teman kita ulang tahun, kita menyanyi pujian dulu. Ya, jangan remehkan lagu pujian yang kita bawakan. Karena Roh Kudus bisa pakai itu untuk menyentuh hati yang keras, membawa banyak orang kembali kepada pertobatan. Yang percaya katakan amin. Jadi lagu kita bisa menjadi jembatan, bisa menjadi momen pertobatan seseorang tanpa kita sadari. Jadi pujian ini lebih besar dampaknya daripada apa yang kita bayangkan. Ini bukan sesuatu yang personal saja antara kita sama Tuhan. Tapi ada dampaknya. Dan saya percaya kita pun pernah merasakan itu. Tuhan sepertinya bicara sama kita. Tuhan memulihkan kita hanya ketika kita dengar lagu puji-pujian. Bukan berarti kita semua harus ngarang lagu. Bukan. Ya. Tapi kita bisa memuji Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun situasinya. Yang percaya katakan amin. Kemudian selanjutnya kita baca di Kisah Rasul 16, 31-34. Lanjut ya. Jawab mereka, Paulus Silas. Setelah kepala penjara ngomong sama Paulus Silas, apa yang harus aku lakukan? Dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu Paulus Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ujungnya, akhirnya, kelanjutannya, Paulus Silas diundang ke rumahnya, memberitakan Injil, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang siapa Yesus. Dan kemudian kepala penjara ini, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya percaya dan dibaptis. Saudara perhatikan perubahannya. Dari penjara, yang sebetulnya tempat aib, tempat keputusasaan, tempat kekalahan, berubah jadi tempat puji-pujian. Jadi tempat ibadah. Dari kepala penjara, berubah jadi pengikut Kristus. Dan bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya.
dari luka, dari penderitaan berubah jadi sukacita. Asalnya dari mana? Ketika Paulus, Silas memuji Tuhan dalam penderitaan. Berarti pujian bisa memicu misi. Kalau kita berpikir misi, pikirannya kita harus pergi ke tempat yang lain, tempat yang terpencil, dan kita memberitakan Injil. Memang itu. Tapi misi lebih daripada itu. Ketika kita memuji Tuhan dalam penderitaan, kita sedang melakukan misinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Paulus, Silas memuji Tuhan, dia bukan ingin lari dari penjara. Dia bukan ingin kabur dari penjara. Dia nggak tahu pujian itu bisa melepaskan belenggu, membuka pintu penjara, dan kepala penjara bertobat. Ya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa pujian itu bisa membawa orang ke dalam pertobatan. Ketika kita memuji Tuhan di dalam penderitaan, bukan untuk kita keluar dari situasi itu. Tapi kita membawa hadirat Tuhan masuk di situasi kita. Kita ingin melibatkan diri dalam kehendak-Nya Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kita mau terlibat dalam misinya Tuhan. Di samping kita ingin pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan memang jelas tolong Paulus dan Silas. Tapi lebih daripada itu. Pujian adalah tindakan misi. Saya tulis. Memuji Tuhan dalam penderitaan bukan sebuah pelarian. Tapi keterlibatan dalam misinya Tuhan. Jadi kita semua bisa melakukan misinya Tuhan. Ya, memang ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan misi ke tempat-tempat terpencil. Nah, kalau kita gimana? Ya, yang sehari-hari mungkin ibu rumah tangga, kita juga kerja di sini, usaha di sini. Kita mau melakukan misi, bagaimana misinya? Ketika kita ada masalah, kita tetap menyatakan Allah itu baik. Kita memuji Tuhan dalam penderitaan, sehingga orang lihat, penasaran. Mereka tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Di situ Roh Kudus bisa kerja, membuka hati, dan bukan hanya orang itu. Sama seperti kepala penjara, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 96 ayat 1-3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bukan sebagian, segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan. Injil, yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, kalau kita baca ayat ini, ada koneksi hubungan antara pujian dan mengabarkan keselamatan. Antara pujian dengan misi. Berarti pujian bukan hanya sebuah aktivitas rohani. Tapi tindakan misi. Yang percaya katakan amin. Nah, saya nggak tahu kondisi saudara bagaimana. Tapi Tuhan mau dalam segala keadaan, dalam segala waktu, meskipun rasanya tidak baik, kita tetap memuji Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Dan percayalah waktu kita memuji Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Percayalah Tuhan tidak menunda-nunda untuk turun tangan menolong kita. Dan pada saat kita memuji Tuhan, itu bukan sesuatu yang remeh. Mungkin pada saat kita memuji Tuhan, ada kepala penjara lain yang akan dibebaskan belenggunya. Dan Roh Kudus bisa pakai itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memang berat
Ya, tapi ketika kita semakin kenal Tuhan bahwa Tuhan itu baik, kita akan selalu bisa mengatakan Tuhan itu baik apapun keadaannya. Papa saya sudah meninggal. Jadi sewaktu saya tobat, beban saya pertama kali, saya ingin papa saya percaya sama Tuhan. Tapi sebagai anak, saya nggak bisa ceramahin papa. Ya, gitu. Jadi saya bisanya cuma doa. Kemudian akhirnya papa saya sakit, cancer. Nah di saat sakit-sakitnya, di saat pada sakit, akhirnya papa saya percaya sama Tuhan. Ya. Pada hembusan terakhir, saya ada di sampingnya. Ya, saya yang pimpin doa ketika saya bilang amin, papa saya pass away. Sesudah gitu saya keluar dari kamar rumah sakit, saya duduk, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Terpujilah Tuhan. Ya, bukan karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan papa saya. Ya saya mau papa saya masih hidup sekarang. Ya, saya mau dia masih ada di sini. Tapi saya percaya Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi. Semakin kita mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi. Meskipun air mata turun. Kita masih bisa berseru memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Karena keselamatan datangnya daripada Tuhan. Ya. Mazmur 34 ayat 2. Saya boleh undang pemain musik. Kita akan baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Firman ini pertama kali buat saya. Respon saya kalau lagi pusing mungkin diam. Ya, beberapa kali mungkin ingat, oh puji Tuhan. Tapi setelah saya baca firman ini, saya mau berusaha melakukan ketika saya menderita apapun itu, yang pasti saya akan menghadapinya di depan, saya akan ingat ini, dan saya akan memuji Tuhan. Amin. Dan saya berharap kita pun melakukannya. Yang percaya katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri? Ya. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Tapi kita pakai waktu ini untuk memuji Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan itu baik. Kita memuji Tuhan bukan untuk hanya menikmati hadiratnya. Tapi kita ingin menyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Dan percaya pada saat kita memuji Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya akan ada belenggu-belenggu yang dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua pakai waktu ini, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Berapa yang di sini mau tetap memuji Tuhan apapun keadaanmu, boleh lambaikan tanganmu. Kita mau menyanyikan sekali lagi lagu pujian ini. Hey! Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari semuanya lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Orang sisi katakan. Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan,
Juru selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Haleluya. Yang menang kalahkan maut. Kau penyelamat kami Tuhan. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Umat-umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan terbaik. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan yang baik, kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya akan ada banyak belenggu-belenggu dipatahkan. Pintu-pintu tutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala waktu, segala keadaan kita tetap memuji Tuhan. Menyatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa dan saya percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Yang percaya katakan amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, kita sebentar akan mendengarkan pengumuman dari Glenn. Kami serahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi puji Tuhannya dalam posisi seminim-minimnya kita gitu, Tuhan selalu pelihara. Kita nggak pernah kekurangan untuk makan, kita nggak pernah kekurangan untuk apapun juga enggak gitu. Tetap aja ada rezeki yang tetap Tuhan kasih. Oh banyak gitu, dapat inputan baru sebagai pengingat gitu ya, banyak teman-teman dengan kesaksian-kesaksiannya mereka bahwa Tuhan tuh baik gitu. Mungkin nggak saya dapatkan kalau saya nggak tertanam dalam baik-baik.
komunitas sesama kita umat Kristiani untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus. Cuma setelah bergabung dengan komunitas iClick tuh kayak lebih ternyata penting banget nih baca firman tuh. Ngajak teman-teman lagi yang biar makin rame gitu komunitas iClicknya juga gitu. Jadi biar kita juga makin dekat lah. Punya hubungan sama Tuhan, bangun hubungan itu tiap hari. Jangan lupa ketika Tuhan memanggil kamu, manggil teman-teman iClick, langsung direspon. Saya yakin panggilan Tuhan adalah panggilan yang terbaik. Hey, join iClick yuk! Shalom Sobat ICC. Silakan buat Anda yang belum bergabung dengan iClick boleh untuk mendaftarkan diri di meja informasi yang ada di lobi lantai 6. Dan kami mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah gereja ICC untuk kesempatan hari ini. Welcome, kami sangat bersuka cita Anda bisa bergabung dengan kami. Nanti sebelum pulang Anda juga boleh mampir ke meja informasi di lantai 6 untuk mengklaim spesial gift dari kami. Sekali lagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan sudah tiba saatnya kita untuk menyimak beberapa informasi seputar gereja ICC. Yang pertama, siapa yang kira-kira hatinya ingin melayani, mungkin bukan melayani rutin tapi ya bolehlah mau ikut pelayanan misi ya. Silakan Anda bisa bergabung dengan I Can Serve yang memang mengundang kita ya untuk berpartisipasi dalam kegiatan misi untuk menyalurkan kasih dalam tindakan nyata. Dan kali ini I Can Serve itu akan menggelar pelayanan misi di Panti Sosial Tresna Werda Priangan Lembang. Ya. Catat tanggalnya hari Sabtu tanggal 17 Mei mulai jam 9 pagi. Kegiatannya itu ada ibadah, ada games, ada teman cerita dan juga kita akan membantu oma opa di sana, ya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi dalam bentuk donasi silakan ya, Anda bisa menyumbangnya melalui nomor yang tertera di LED. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan Anda bisa menghubungi Luciana di nomor yang juga tertera di sini. Jadi mari ya yang merasa tergerak, yang mau ikut dalam pelayanan misi, yuk kita bergabung bareng sama I Can Serve. Dan selanjutnya adalah informasi buat Anda ya para papa mama dari iKids ya. Jadi iKids atau Sekolah Minggu Gereja ICC itu mau mengundang Anda untuk bertemu. Ya maksudnya adalah untuk memperlengkapi para orang tua tentang aplikasi firman yang dibagikan di iKids. Ya jadi silakan Anda bisa datang hari Minggu tanggal 18 Mei jam 11.30 di iKids Hall. Dan pertemuannya ini hanya berlangsung sekira 30 menit aja. Ya jadi ditunggu kehadiran mama papa nanti di sana. Oke? Dan juga masih berhubungan dengan para orang tua, jadi buat Anda yang ingin menyerahkan putra atau putrinya ya kepada Tuhan itu bisa mendaftarkan diri melalui link yang ada di sini maksimal tanggal 18 Mei. Dan penyerahan anaknya itu akan digelar 25 Mei minggu depannya ya di ibadah kedua pukul jam 10 siang. Silakan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon 081 220 222 111. Kemudian selanjutnya ada lowongan vacancy ini ya dari ICC. Karena ICC mencari graphic designer dan buat Anda yang berbakat di bidang desain grafis bisa mengirimkan CV Anda ke email contact@iccbandung.com. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor telepon 081 220 222 111. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa minggu depan di ICC itu ada ibadah khusus untuk para teman-teman disabilitas tunarungu. Dan ibadahnya itu akan digelar pada jam 8 pagi atau di ibadah pertama. Jadi silakan ya ajak keluarga atau mungkin juga teman-teman saudara untuk menghadirinya. Dan informasi selanjutnya ICC itu juga memperingati International Mother's Day ya. Jadi di lobi nanti bakalan ada berbagai workshop seru dan juga kreatif setelah ibadah 1 dan 2 ya. Nah ada workshop yang tentang menjaga kesehatan wajah bersama Blizana. Terus juga ada workshop membuat phone strap bersama Charity Toys. Ada workshop
membuat kudapan sehat bersama Sunny Days Kitchen. Terus juga ada workshop membuat gantungan kunci bersama Desi Yanti. Dan workshop merangkai bunga bersama Sandra Details Florist. Ya, jadi jangan sampai Anda lewatkan. Dan juga ada sedikit informasi dari IMC Store. Dalam rangka menyambut musim panas itu ada secret menu. Saya sendiri juga nggak tahu apa. Silahkan datang aja ke IMC Store, nanti tanya atau langsung pesan di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan saudara sekalian untuk bangkit berdiri guna menerima doa berkat. Thank you Glenn. Kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan, untuk pelayanan, untuk persembahan. Kami percaya Engkau selalu memberikan apa yang terbaik bagi kami semua, Tuhan. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita semua yang mengasihinya. Segala pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Sukacita yang daripada Tuhan melingkupi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.